Di sudut timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah tragedi kelam yang mengguncang Banyuwangi pada akhir dekade 90-an. Sebuah peristiwa yang akan selamanya dikenang dalam sejarah lokal sebagai Geger Santet. Kisah ini bukan sekadar cerita horor, melainkan luka mendalam tentang bagaimana ketakutan, fitnah, dan kekacauan sosial dapat merenggut nyawa orang-orang tak berdosa. Tahun 1998 adalah masa yang sangat berat bagi Indonesia. Krisis moneter menghantam perekonomian, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. PHK terjadi di mana-mana. Dan ketidakpastian politik setelah jatuhnya rezim Orde Baru menciptakan suasana tegang dan penuh kecemasan. Di tengah kekalutan nasional ini, Banyuwangi yang dikenal sebagai daerah agraris dan religius ikut merasakan dampaknya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat hukum menurun drastis. Mereka mencari pegangan lain, dan seringkali pegangan itu adalah kepercayaan tradisional yang telah lama mengakar. Di tengah keresahan inilah, sebuah isu lama kembali muncul dengan kekuatan yang mengerikan. Santet, isu ini menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga ke pelosok desa. Desas-desus tentang orang-orang yang sakit atau meninggal secara misterius yang kemudian dikaitkan dengan praktik ilmu hitam mulai menciptakan kepanikan massal. Dalam masyarakat yang sedang dilanda krisis, kabar bohong seperti ini menjadi api dalam sekam. Ketakutan kolektif mulai mencari kambing hitam, seseorang untuk disalahkan atas segala penderitaan yang mereka rasakan. Dan perburuan pun dimulai. Awalnya, targetnya adalah mereka yang selama ini dicap sebagai dukun atau praktisi ilmu gaib. Namun, tuduhan ini seringkali tidak berdasar. Korban pertama hanyalah seorang tabib desa yang dikenal sering membantu warga dengan ramuan herbal. Tanpa bukti, tanpa pengadilan, ia difitnah sebagai dukun santet. Masa yang termakan amarah dan ketakutan menyeretnya dari rumah. Dan nasib tragis pun menimpanya. Peristiwa ini menjadi pemicu, membuka kotak Pandora kekerasan yang tak terkendali. Apa yang dimulai dari satu desa, dengan cepat menjalar seperti wabah. Dalam hitungan minggu, tragedi ini meluas ke berbagai desa di Banyuwangi. Setiap malam, gerombolan orang tak dikenal yang mengenakan penutup wajah, sering disebut ninja, bergerak dalam senyap. Mereka mendatangi rame-rama yang telah ditandai, mencari target yang namanya sudah tercantum dalam sebuah daftar misterius. Daftar siapa yang menjadi dukun santet ini beredar tanpa diketahui siapa pembuatnya, namun menjadi vonis mati bagi mereka yang namanya tertulis di sana. Anehnya, target pembunuhan mulai bergeser. Tak hanya mereka yang dicap sebagai dukun, para ulama, kiai, ustadz, dan guru ngaji pun ikut menjadi sasaran. Orang-orang yang dihormati, yang menjadi pilar moral dan spiritual masyarakat, tiba-tiba dituduh memiliki ilmu santet. Logika seakan tak lagi berfungsi. Bagaimana mungkin seorang pemuka agama yang mengajarkan kebaikan justru dituduh sebagai pelaku kejahatan gaib? Pergeseran target ini menimbulkan kebingungan dan ketakutan yang lebih dalam di tengah masyarakat. Suasana Banyuwangi berubah menjadi mencekam. Malam hari bukan lagi waktu untuk beristirahat, melainkan saat di mana teror mengintai. Setiap rumah tidur dalam cemas, pintu dan jendela dikunci rapat. Warga berjaga-jaga semalaman. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tetangga mulai saling curiga. Ikatan sosial yang selama ini erat mulai terkoyak oleh fitnah dan ketakutan. Banyuwangi seolah berada dalam keadaan perang,
perang melawan hantu yang tak kasat mata. Di balik angka-angka statistik korban, ada kisah-kisah pilu yang menghancurkan banyak keluarga. Anak-anak kehilangan ayah mereka secara tiba-tiba. Para istri kehilangan suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Banyak dari mereka yang dijemput paksa di malam hari tak pernah kembali. Keluarga yang ditinggalkan tidak hanya menanggung duka, tetapi juga stigma sosial sebagai keluarga dukun santet. Mereka harus hidup dalam isolasi dan penderitaan ganda. Kehilangan orang yang dicintai sekaligus kehormatan di mata masyarakat. Melihat jumlah korban yang terus bertambah dan situasi yang semakin tidak terkendali, aparat keamanan akhirnya mulai bergerak lebih serius. Patroli ditingkatkan, pos-pos keamanan didirikan di berbagai desa. Beberapa pelaku berhasil ditangkap, namun mereka hanyalah eksekutor lapangan. Penyelidikan untuk mengungkap dalang intelektual di balik tragedi ini berjalan buntu. Siapa sebenarnya yang menyusun daftar target? Apa motif di balik pembunuhan massal yang begitu sistematis dan terorganisir ini? Pertanyaan-pertanyaan besar ini masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Banyak teori yang mencoba menjelaskan siapa dalang di balik geger santet. Ada yang menduga ini adalah konflik horizontal murni akibat kecemburuan sosial. Ada pula yang mencium adanya operasi intelijen yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan mengadu domba kelompok masyarakat, terutama antara kaum nasionalis dan agamais. Namun, tanpa bukti yang kuat, semua itu tetap menjadi spekulasi. Misteri siapa pemicu sebenarnya dari tragedi ini terkubur bersama para korban. Geger santet Banyuwangi adalah sebuah babak kelam dalam sejarah Indonesia, sebuah peringatan keras bahwa rumor dan fitnah bisa membunuh, dan ketakutan kolektif dapat menghancurkan tatanan sosial sebuah komunitas. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam yang mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Lebih dari sekadar cerita mistis, ini adalah cermin betapa rapuhnya kemanusiaan kita ketika akal sehat dikalahkan oleh amarah dan histeria massa. Tragedi ini didedikasikan untuk para korban yang tak bersalah. Semoga kita bisa belajar dari masa lalu agar hal serupa tak pernah terulang lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal kami untuk terus mengikuti seri cerita sejarah lainnya yang tak boleh dilupakan. Sampai jumpa.